Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Andriani Bacok dengan NIM 3114200023. Saya mahasiswa aktif semester 5 jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Negeri Gorontalo. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman berkeliling di salah satu provinsi yang ada di Indonesia, yaitu Provinsi Kalimantan Barat yang diibukotakan Pontianak. Pasti teman-teman penasaran kan, ada apa sih di Provinsi Kalimantan Barat ini yang diibukotakan Pontianak? Jadi ayo sama-sama kita berkeliling lewat video saya berikut ini. Halo teman-teman, selamat datang di Kalimantan Barat, tempat lahirnya kuntilanak. Kali ini saya akan membawamu berjalan-jalan ke provinsi ini dengan senang hati. Nah, berada di Pulau Kalimantan, provinsi ini berada berbatasan dengan Sarawak di bagian utara, di bagian selatan berbatasan dengan Kaltim di bagian timur, dan Laut Natuna dan Selat Kalimata di bagian barat. Dengan lambang provinsinya terdapat perisai segi 6 dihiasi mandau juga keris, dan garis melintang menggambarkan garis lintang khatulistiwa, kobaran api yang berarti semangat juang, serta simbol kapas dan padi yang mengartikan kemakmuran. Memiliki 12 kabupaten, yaitu Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Kayeng Utara, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Landak, Kabupaten Melawi, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sambah, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, dan 2 kota, yaitu Kota Pontianak dan Kota Singkawang. Dengan Pontianak sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia dijuluki negeri Khatulistiwa karena salah satu kota di negara ini dilewati oleh garis Khatulistiwa. Ya, Pontianak adalah kota yang dimaksud, ibu kota Provinsi Kalimantan Barat yang dilalui sungai terpanjang di Indonesia, yakni Kapuas. Nah, bagaimanakah sejarah berdirinya kota Pontianak? Mari teman-teman simak penjelasan berikut. Sejarah awal berdirinya Pontianak ditandai dengan pembukaan hutan di persimpangan Sungai Landak, Sungai Kapuas Kecil dan Sungai Kapuas Besar oleh Syarif Abdurrahman Al-Qadri untuk selanjutnya didirikan balai dan rumah sebagai tempat tinggal di sana. Rabu 23 Oktober 1771 atau 14 Rajab 1185 Hijriah, kota Pontianak didirikan. Kemudian 7 tahun setelahnya ia dikukuhkan menjadi sultan. Dan melalui kacamata sejarawan Belanda Vigevers dalam bukunya Bonnewisser of the Link dituliskan bahwa Belanda masuk ke Pontianak dari Batavia pada tahun 1773. Ketika itu Syarif Abdullah merantau ke Banjarmasin dan menikah dengan adik Sultan Banjar, Sunan Mata Alam. Ia yang waktu itu telah menjadi pangeran juga berhasil dalam perniagaan, kemudian mempersenjatai kapal pecalang dan perahu lancang untuk melawan Belanda. Dibantu Sultan Pasir, Syarif Abdullah membajak kapal Belanda dan juga kapal Inggris di dekat Bangka. Alhasil, dengan kekayaannya berdirilah sebuah pemukiman yang menjadi pusat perdagangan di mana kini dikenal dengan nama Pontianak. Berikut mengenai sejarah pembentukan kota Pontianak masih berdasarkan pada versi Vigevers kolonial Belanda yang dipimpin Willem Ardenpola memasuki Pontianak pada tahun 1778 dan segera menempati daerah di seberang Istana Kesultanan. Kini tempat yang dimaksud dikenal sebagai daerah tanah 1001 atau Varkendepal. Tanggal 5 Juli 1779, Belanda dan Sultan Syarif Abdullah membuat perjanjian bahwasanya kawasan tersebut menjadi pusat kegiatan bangsa Belanda. Berdasarkan kedudukan dalam pemerintahan, wilayah tadi menjadi Resident Head of Desert of the Link van Borneo atau Kepala Daerah Kepresidenan Borneo Barat dan Asisten Resident Head of the Aveling van Pontianak, Asisten Residen Kepala Daerah Kabupaten Pontianak, Asisten Residen of the Aveling van Pontianak atau semacam Bupati Pontianak tersebut lalu mendirikan Lachilich Funds yang mengelola kekayaan pemerintah serta mengurus dana pajak. Pada masa penjajahan Jepang,
Lashich Fonch berganti nama menjadi Shinto. Selanjutnya mengenai legenda kuntilanak. Kuntilanak dan Pontianak seringkali dicocok-cocokkan dari segi kemiripan kata. Lalu, benarkah asal-usul nama Pontianak ada hubungannya dengan jenis hantu yang satu ini? Jainuddin HM dalam buku Asal-usul Kota-kota di Indonesia Tempo dulu menuliskan bahwa nama Pontianak tidak lepas dari kisah hantu kuntilanak yang selalu mengganggu Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadir. Menurut kisah, setiap menyusuri sungai Kapuas, sang sultan selalu diganggu oleh kuntilanak. Karenanya ia pun terpaksa melepaskan tembakan meriam untuk mengusir hantu itu. Nah, lokasi jatuhnya peluru meriam yang ditembakkan adalah kawasan di mana sebuah kesultanan didirikan nantinya. Peluru yang dimaksud jatuh di dekat persimpangan Sungai Kapuas dan Sungai Landak yang kini dikenal dengan nama Brit. Sementara cerita lainnya menyebut asal-usul nama Pontianak berasal dari pohon punti. Ada pula yang menganggap bahwa Pontianak berasal dari kata Puntian yang dalam bahasa Mandarin berarti tempat pemberhentian. Sebagai besar orang tua Tionghoa di Pontianak bahkan masih menyebut kota tersebut dengan nama Pontian. Kalimantan dijuluki Pulau Seribu Sungai karena memiliki amat banyak sungai yang sebagian menjadi penghubung ke pulau-pulau kecil dan sebagian tidak berpenghuni. Hutan Kalimantan Barat kini sekarang tersisa 8,2 hektar karena sebanyak 124.956 hektar lainnya sudah mengalami deforestasi alias penghilangan hutan. Luasan ini hampir 2 kali luas Jakarta pada periode 2015 hingga 2016 dengan laju deforestasi 42.000 hektar hutan per tahun akibat alih fungsi lahan untuk investasi menjadi yang tertinggi di antara provinsi-provinsi lainnya. Potensi pertanian dan perkebunannya sangat melimpah dari padi hingga jagung. Namun kelapa sawit yang hingga tahun 2012 paling banyak mencapai 1,6 juta hektar. Perusahaan sendiri membangun dua hubungan dengan petani. Pola pertama adalah kemitraan yang hanya memberi 3,3 ons beras per hari per orangnya. Yang kedua, petani sawit binaan PT PN ke-13 hanya 6,6 ons beras per hari per orangnya. Nah, untuk industri ada 721 unit tambang dengan luasan 5,07 juta hektar lebih yang tersebar di 12 kabupaten. Sedangkan untuk kekayaan lautnya sangat melimpah. Mengingat Kalbar berbatasan dengan Laut Natuna, Laut Jawa, Selat Kalimata, dan Semenanjung Malaysia. Masyarakat pesisirnya sendiri penghasilan utamanya adalah hasil laut. Warga pesisir yang didominasi bangsa Melayu dari Sambas, Kayong Utara, Ketapang, Mempawang, hingga ke kota Pontianak. Sedangkan di bagian pedalaman seperti yang terjadi di hampir semua wilayah Kalimantan didominasi oleh orang Dayak dari Landak, Bengkayang, Sanggau, Sintang, Sekadau, hingga Melawi. Selebihnya adalah pendatang dari Jawa, Tionghoa, Sumatera, dan Sulawesi. Untuk Dayak yang ada di Kalimantan Barat, sebagian besar menggunakan bahasa Bakatik, Pukat, dan Balik, Kayaan, Punan, Bibun, Karman, dan Udan. Dengan karakter khas Dayak, penghuni Pulau Kalimantan ini memang masih menjaga kebiasaan dan kepercayaan tuannya. Meski Kalbar sendiri didominasi agama Islam dan Kristen. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk ke rumah adat khas Kalimantan Barat, yaitu Rumah Radang. Rumah Radang adalah bangunan besar yang berarsitektur rumah adat suku Dayak Kalimantan. Bangunan seperti disebut rumah betang atau longhouse. Penyebutan rumah Radang mengacu kepada penyebutan rumah betang oleh suku Dayak Kanayat yang banyak terdapat di Kalimantan Barat. Suku-suku Dayak
bertujuan untuk menjadi pusat pengembangan budaya. Selain itu juga menjadi pusat masyarakat dalam menyalurkan aspirasi seni dan budaya kreatif. Nah, rumah adat Dayak terbesar di Kalimantan ini diresmikan oleh Gubernur Kalbar Cornelis pada 2013 lalu. Dengan pembangunan rumah adat Radang ini, pemerintah Kalimantan Barat bermaksud mengakomodir kegiatan kebudayaan agar masyarakat mengenal lebih dekat setiap budaya yang ada. Apalagi Radang dibangun di kawasan kampung budaya. Di sini tidak hanya terdapat rumah adat Dayak, tapi juga rumah adat Melayu. Rumah adat Dayak Radang ini sudah mendapat predikat rekor dari Museum Rekor Indonesia atau MURI. Bahkan Radang diklaim memecahkan rekor dunia karena hingga kini bahkan di dunia belum pernah ada rumah adat yang ukuran bangunannya seperti rumah adat Dayak Radang ini. Nah, teman-teman, selanjutnya kita masuk ke pakaian adat khas Provinsi Kalimantan Barat. Berikut adalah 5 sisi unik pakaian adat Kalimantan Barat, aturan pakainya dan sejarah pembuatannya. Kita lihat yuk ulasan selengkapnya. Yang pertama yaitu Kimbaba atau pakaian laki-laki suku Dayak. Laki-laki dari suku Dayak memiliki pakaian adat bernama Kimbaba. Dalam bahasa Dayak, King bermakna pakaian dan Baba menyatakan laki-laki. Baju ini dibuat dari kulit kayu kapuo atau tanaman ampuro. Kulit kayu berserat tinggi ini dipipihkan dengan cara dipukul-pukul menggunakan batu sambil dicelupkan ke dalam air. Setelah cukup lentur, kulit kayu kemudian dijemur hingga kering. Baru setelahnya diberi lukisan etnik khas Dayak dan dibentuk menyerupai rompi tanpa lengan. Pakaian adat Kimbaba dikenakan bersama ikat kepala yang terbuat dari bulu burung egang gading serta senjata tradisional bernama mandau. Pakaian adat ini juga dikenal sebagai baju perang suku Dayak. Pakaian adat kedua yaitu King Bibingi, pakaian perempuan suku Dayak. Untuk perempuan suku Dayak, pakaian adatnya disebut King Bibingi. Bahan baku dan proses pembuatannya sama seperti Kimbaba, hanya saja didesain lebih sopan untuk menutupi bagian tubuh perempuan. Kulit kayu yang sudah dilukis kemudian dibentuk menjadi kemben untuk penutupan dada, rok bawahan, dan tangan. Di permukaannya juga dihiasi dengan manik-manik yang terbuat dari kayu atau biji kering. Sama seperti Kimbaba, pemakaian King Bibingi juga dilengkapi ikat kepala berbentuk segitiga. Aksesoris lainnya adalah jarak tangan atau gelang yang terbuat dari akar tanaman yang dipintal. Beberapa perempuan suku Dayak juga memakai kalung yang terbuat dari tulang hewan atau akar tanaman. Gelang dan kalung ini dianggap sebagai penolak bala dan gangguan roh jahat. Yang ketiga yaitu pakaian adat bernuansa Melayu. Baju pengantin khas Kalimantan Barat kental dengan nuansa Melayu. Bahkan bakunya menggunakan kain songket khas Melayu. Pakaian ini juga dijuluki telok langa atau cekak musang. Yang keempat, pakaian adat King Kabo dibuat dari kain khas Brunei Darussalam. Pakaian adat Kalimantan Barat mengalami modifikasi seiring dengan perkembangan zaman. King Kabo salah satunya. Modifikasi dari King Baba yang dibuat dengan memadukan kulit kayu dengan kain sungkit khas Brunei Darussalam. Yang kelima, pakaian adat Tuang Kuring, modifikasi pakaian adat untuk perempuan. Baju kurung adalah pakaian adat Melayu untuk perempuan. Model busana ini banyak dikenakan di Malaysia, Brunei Darussalam, dan beberapa wilayah di Indonesia seperti Sumatera Barat hingga Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat, baju kurung berbahan bludru. Untuk perempuan ini disebut sebagai buang kureng. Ada dua
baju berlengan pendek dan kurung langket tambang yang berlengan panjang. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang seni, senjata, upacara adat, dan tarian, serta makanan khas budaya Kalimantan Barat. Berikut pembahasannya. Orang Dayak Kalbar dikenal dengan mandaunya, senjata sejenis parang atau golok yang dipercayai memiliki kekuatan magis. Aslinya itu terbuat dari batu gunung yang mengandung besi, ditempa oleh pandai besi untuk mengisi roh nenek moyang yang dipercaya bisa menambah kekuatannya dengan ukiran yang berbeda-beda, dan jika dijual harganya itu bisa mencapai puluhan juta rupiah. Dan untuk memilikinya kalian akan diberikan teang, ilmu perang warisan leluhur yang membuatmu kebal terhadap senjata apapun. Pedang untuk Dayak sampai segitu sakralnya, sampai-sampai diabadikan dalam sebuah tarian disebut tari perang atau ajak pedang, menceritakan persiapan membela diri bagi seorang pemuda yang akan turun melakukan ekspedisi yang disebut ekspedisi Mengayau. Di masa lalu, tarian ini akan dimulai dengan ritual memuja pedang dengan iringan musik tebah unop. Tidak hanya menyerang, Dayak juga punya ritual pengobatan dilakukan oleh dukun yang akan melakukan jampi-jampi sembari melakukan tarian penyembuhan yang disebut tari monong atau manang atau baliata. Iring-iringan musik Dayak biasanya dengan menggunakan pelatung dan tawak. Sapek adalah yang paling khas. Alat musik petik dengan senar 4 dengan bunyi yang lebih melengking tapi lembut. Sedangkan untuk tenunan, di Kalbar kita mengenal songket sambas, kain dengan corak atau motif yang berbentuk serupa segitiga. Sepertinya orang Kalbar pada pandai mengayan, karena mereka juga membuat tikar yang khas yang telah digunakan hampir semua orang, disebut tikar lampit terbuat dari rotan. Dan ada juga makanan khas Kalbar, yaitu lemang, penganan dari beras ketan yang digulung dengan selembar daun pisang lalu dimasukkan dalam seruas bambu. Selanjutnya yaitu bubur pedas. Jika dilihat dari bentuk serta warnanya, mungkin teman-teman kurang tertarik mencicipinya. Namun ketika teman-teman sudah mencicipinya sekali, pasti teman-teman akan ketagihan. Namun asli dari makanan ini adalah bubur padas. Pastinya banyak orang mengira bahwa bubur yang satu ini mempunyai ciri rasa yang pedas. Namun sebenarnya tidak. Kata pedas sendiri adalah suatu perumpamaan dari berbagai macam sayuran dan rempah yang ada dalam bubur tersebut. Bubur ini sendiri terdiri atas berbagai macam sayuran dan juga rempah tertentu. Adapun sayuran yang terdapat dalam bubur ini adalah kangkung, daun pakis, daun kunyit, jagung, dan telah dipipil dan daun kesum. Sedangkan bubur yang digunakan untuk membuat bubur adalah bawang merah, bawang putih, daun salam, serta lada hitam. Berikutnya yaitu kerupuk basah. Nah, kerupuk tapi basah yang mungkin Anda tahu selama ini, kerupuk adalah makanan khas yang digoreng garing dan crispy. Berbeda dengan kerupuk pada umumnya, kerupuk yang satu ini tidak melalui proses dijemur dan digoreng. Kerupuk basah atau temet dalam bahasa Kapuas Hulu merupakan makanan olahan dari ikan khusus yaitu belidak yang hanya ditemui di Sungai Kalimantan Barat. Ada dua variasi rasa unggulan dari kerupuk basah ini, yaitu ikan toman dan ikan belidak. Makanan ini terbilang unik dan sederhana, sedikit kenyal namun gurih dengan cita rasa ikan air tawar yang kental terasa. Umumnya makanan yang satu ini disajikan bersama dengan sambal pedas akan menambah sensasi kelezatan rasanya. Di kalangan masyarakat Kapuas Hulu, terutama yang berada di kawasan Danau Sentarum, kerupuk basah sudah sangat populer dan menjadi satu di antara sajian utama di saat ada tamu yang datang berkunjung. Akhirnya kita masuk ke penghujung video di mana saya akan membahas tentang hal yang tabu atau yang tidak boleh dilakukan pada saat teman-teman pergi ke Provinsi Kalimantan Barat
tepatnya di kota Pontianak. Nah, yang pertama, terong memang menjadi salah satu santapan favorit orang Indonesia. Tapi kalau lagi ke Kalimantan Timur, tepatnya di daerah pasir, harus hati-hati. Di sana, teman-teman gak diperbolehkan untuk membakar terong. Kalau kalian melanggar pantangan ini, kemungkinan teman-teman akan menderita bisul dalam kurun waktu yang sangat lama. Dan saking lamanya bisul kalian nantinya akan membesar seperti terong. Dan yang kedua, jika teman-teman ke Kalimantan Barat, teman-teman tidak diperbolehkan untuk memberikan foto diri teman-teman ke orang lain. Tapi kalau kepepet dan diharuskan, foto tersebut harus dilubangi dengan jarum, terutama di bagian wajah. Alasannya sih, penduduk Kalimantan percaya kalau teman-teman kasih foto muka teman-teman ke orang lain, sama saja teman-teman memberikan peluang ke orang lain untuk memikat atau menyakiti, bahkan membunuh teman-teman secara mistis hanya dengan menggunakan media foto itu. Tapi kalau foto itu tersebut kita lubangi dengan jarum, teman-teman akan terhindari dari perbuatan jahat dari orang lain, karena foto tersebut tidak sama lagi dengan diri teman-teman. Dan yang ketiga, jika teman-teman ke Kalimantan, kalau dikasih makanan gratis, pasti teman-teman senang kan? Tapi jangan sekali-kali mencicipi makanan di Kalimantan. Di sana ada pantangan yang melarang pemuda-pemudi untuk memakan makanan atau minuman pemberian orang lain yang tidak teman-teman kenal dengan baik. Konon katanya makanan atau minuman itu bisa saja terdapat minyak pemikat yang dikirim oleh seseorang yang tertarik sama teman-teman. Kalau teman-teman tetap makan, pasti teman-teman akan tergena-guna dan lalu menjadi suka atau bahkan sampai tergila-gila kepada si pengirim makanan tersebut. Tapi jika teman-teman mau tetap makan makanan itu, sebaiknya teman-teman langkahi dulu makanan tersebut sebanyak 3 kali. Setelah itu bisa teman-teman makan. Dan yang terakhir, jika teman-teman datang ke Kalimantan Barat, teman-teman tidak diperbolehkan, apalagi bagi kaum laki-laki, jika ketemu gadis-gadis cantik, teman-teman harus hati-hati. Di sana teman-teman dilarang untuk mengganggu gadis Dayak atau malah mempermainkannya. Kalau menurut mitos yang beredar, jika ada seorang pria yang mengganggu atau bahkan mempermainkan hati gadis Dayak, maka bisa dipastikan si pria itu akan hilang alat vitalnya. Meski terbilang mustahil, tapi perlu kalian tahu, orang Dayak punya daya magis yang ampuh. Biasanya memang perlu berhati-hati dan harus jaga sikap, apalagi di depan gadis Dayak. Baiklah, cerita tentang mitos ini akan jadi penutup perjalanan kita ke Kalimantan Barat, tepatnya di ibu kota Pontianak. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti perjalanan saya. Dan jika di video ini ada kesalahan dan kekurangannya, mohon dimaafkan, dan saya harap teman-teman bisa memberikan saran lewat kolom komentar. Dan semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.